Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi kemarin pas gua streaming atau live streaming di TikTok itu ada salah satu follower yang nanya terkait dengan lamar kerja via post dan gue baca, wah lumayan juga nih. Gue angkat ke video, gitu kan. Dia nanya juga terkait dengan lamar kerja via email, itu cara ngelamarnya gimana yang bener gitu kan. Terus juga biar dapat panggilan, terus ya anything lah tentang caranya ya, lebih simpelnya ke caranya biar cepat dapat kerja itu gimana. Dan di video ini mungkin gue coba bahas, gue share aja nih sekali lagi. Kita sistemnya, bukan sistemnya, prinsipnya video ini hanya discuss atau diskusi, nggak ada maksud untuk mengguruin karena gue pun bukan siapa-siapa ya kan. Gue juga sama orang-orang biasa, cuman ya hanya ada sedikit yang gue tahu jadi gue share ya. Jadi prinsipnya videonya ada diskusi, diskusi bukan mengguruin atau mungkin mendidik atau mengajari, bukan, karena ini diskusi. Seperti apa gimana, kita simak setelah video ini. Oke, terkait dengan di tahun 2024, jadi video ini gue bikin di tahun 2024 ya, 2024. Jadi buat teman-teman yang lihat mungkin di tahun 2025, 2026 ya coba ngikutin aja lah. Di tahun sekarang, di tahun 2024 itu sudah hampir nggak ada yang namanya ngelamar kerja via pos ya. Itu udah ketinggalan banget, udah bukan zamannya. Apalagi sekarang kan udah industri 5.0, 5.0, jadi semuanya serba digital. Dan juga terkait dengan awareness, kepedulian tentang global warming atau ya go green lah ya. Karena kertas dibuat dari pohon, jadi sekarang sistemnya udah nggak pakai sistem pos lagi. Imbasnya emang ke kantor pos, imbasnya ke ekspedisi. Tapi kan sekarang udah ada beberapa marketplace yang pakai paket kurir gitu kan. Jadi masih ada yang menggunakan jasa mereka selain harus dengan ngirim lamaran. Jadi ya itu udah gue jawab. Yang pertama, bahwasannya udah nggak ada yang namanya ngelamar lewat pos. Gimana kalau kita misal ngirim lamaran lewat pos di tahun 2024? Ya silakan, lu ngelamar aja di tahun 2024 pakai pos, kirim ke PT, ya ending-endingnya paling masuk ke tong sampah. Karena buat apa ya kan, sayang juga duitnya kan. Ngepost itu misal dari kampung, dari Jawa lah ya, dari Tegal, Kebumen, Purwokerto, atau mungkin Semarang, Ngawi, lu ngemail ke daerah Bekasi sini, ya biayanya mungkin sampai 20.000, nyampe sini cuma dibuang doang. Belum buat biaya fotokopi segala macam, update foto. Sayang banget kan di lamar itu ada foto kalian yang 4x6 harus dibuang ke tong sampah. Biasanya mungkin kalau masuk ke email, ngirim pos, ngirim lamaran, ngirim lamarannya ke PT yang pembuatan kertas, mungkin lamaran lu didaur ulang buat bikin kertas. Makanya sekarang udah bukan zamannya lagi untuk ngelamar via pos. Lamarnya lewat apa? Ya lewat email. Caranya gimana? Ya caranya lu bikin dulu berkas-berkas itu kayak ijazah, sertifikat, dan segala macam termasuk foto, KTP, NPWP dijadiin satu, surat lamarannya, sama CV. CV yang biasa kalian tulis itu yang di fotokopian beli 200 perak per lembar, lu bikin digital, dijadiin satu, termasuk berkas-berkasnya dan dijadiin format PDF. Nanti lamarnya lewat email. Tuh. Nah, terus gimana caranya kita tahu bahwa itu ada lowongan dan dari mana kita tahu alamat emailnya? Beberapa kasus ada orang pakai cara random email. Dan gue nggak pernah nyari namanya random email ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang bisa masuk kerja dan dapat panggilan kerja dengan cara random email. Tapi gue rasa itu kurang patut untuk dicontoh ya. Tapi ya silakan aja, gue nggak ngelarang. Nah, yang benar tuh cara tahunya kita lowongannya gimana dan emailnya apa. Yang paling worth it sekarang, lo harus punya akun LinkedIn ya. LinkedIn tuh apa? LinkedIn tuh LinkedIn. Cari aja di Play Store, tulis aja LinkedIn. Di sana itu jenisnya atau cara cara bermainnya, bukan cara bermainnya ya. Gimana ya? Tampilannya lah ya. Tampilannya tuh sama seperti Facebook, hampir mirip seperti Facebook, namun isinya orang-orang yang bergelut di industri. Ya kayak HRD,
supervisor, manager, dan alhamdulillahnya di tahun 2024 ini sudah banyak pula operator-operator produksi yang punya akun LinkedIn. Alhamdulillah. Ternyata kampanye gue berhasil karena emang ini lebih relate ketimbang lu nyari loker di Facebook. Karena loker di Facebook hampir bisa gue sebut 80% kebanyakan penipuan. Banyak kasusnya, lu email, dapat email dari Facebook, ending-endingnya dapat panggilan kerja disuruh bayar. Minim-minim lu dipanggil ke ruko-ruko daerah Bekasi, nyampe sana suruh bayar. Tesnya bayar, mau interview bayar, mau medical check up bayar, ending-endingnya nggak dapat kerja padahal. Itu seringnya kayak gitu kalau dapat dari Facebook atau parahnya lagi dari Google. Jadi gampangnya lu download dulu aplikasi LinkedIn di Play Store, bikin akun di sana, lengkapin foto segala macam, pengalaman lu tulis semuanya termasuk pendidikan, dan coba nanti di pencariannya ketik aja HRD spasi PT apa, misal HRD PT Hyundai Motor, klik aja ntar nongol tuh, langsung lo konekin add pertemanan, misal HRD PT Piaggio Indonesia, lo klik aja ntar nongol HRD-nya apa aja, lo konekin di situ semuanya. Nanti di AD itu ada teman bersamanya, ada temannya mungkin ada kenal, itu bisa lo konek-konek semua. Minimal lo dapat 500 koneksi itu better karena insya Allah lokernya update. Minimal lu bisa connect dulu deh sama akun LinkedIn gua. Nama akun LinkedIn gua tuh Muhammad Agus Mulya Santoso, pakai O ya, Muhammad. Itu banyak banget HRD yang gue share ulang di beranda gua yang nongol, gue share ulang di profil gua. Jadi lu bisa cek profil LinkedIn gua dan lu bisa koneksi HRD yang udah gue share di beranda gue pribadi, di profil beranda gua ya. Jadi itu mempermudah ketimbang lu harus dapat email yang kurang baik. Kalau emang lu punya TikTok, untuk beberapa hari ini gue lebih sering share lowongan kerja dari LinkedIn yang gue screenshot, yang gue kombinasi overlay sama video di TikTok. Itu ada lowongan, nama HRD-nya, alamat emailnya, dan juga deskripsi job yang dibutuhkan. Jadi kalau emang lu sesuai, lu lamar. Next, kita bahas tentang gimana cara ngelamarnya udah tadi, dan mungkin bahasan terakhir, gimana caranya biar dapat panggilan, atau gimana caranya ketika kita email kita bisa dipanggil gitu loh. Simpelnya emang aktualnya sekarang yang nganggur sama lowongannya itu lebih sedikit lowongannya ya. Yang nganggurnya lebih banyak, lowongannya lebih sedikit. Dan sangat disayangkan sekarang pelamar kerja makin aneh gitu loh. Lowongannya QC, nggak ada pengalaman QC, lu email. Ending-endingnya kan ketumpuk orang-orang yang suka kualifikasi. Jadi better kalau emang lu pengen dipanggil dan nggak pengen ganggu urusan orang, kalau bukan kualifikasi kalian nggak usah dilamar ya. Misal ada lowongan dibutuhkan QC dengan pengalaman 5 tahun, lu nggak ada pengalaman QC dan lamar, itu menu-menuin email doang sebenarnya sih kalau kata gue ya. Jadi lamarlah sesuai kualifikasinya dan lamarlah ketika ada lowongan. Makanya gue kurang setuju dengan random email. Random email kan dia ngirim lamaran ke semua email tuh, ratusan email perusahaan, sedangkan kita nggak tahu itu lagi buka loker apa enggak. Itu kan jadinya spam. Bahayanya lagi kalau sampai kita keblok, itu ngeri. Keblok itu hanya keblokir ya, ghosting aja jadi keblok. Jadi ya betternya gitu, lamar ketika ada lowongan, dan lamar juga ketika lowongannya itu sesuai dengan kualifikasi kita. Oke, jadi insya Allah itu mempermudah kita untuk cepat panggilan. Ya, yang terakhir, kalau emang pertama lowongannya sesuai dan lu sudah email, ketiga boleh lu DM ke HRD-nya kalau emang sudah terkoneksi ya. DM aja, minta di review dan bilang aja pengalaman lu, skill lu di situ. Insya Allah bakal dapat panggilan. Gak ada masalah, asal kita DM baik-baik. Insya Allah HRD juga ngeresponnya baik-baik. Apa gue pernah ngelakuin? Sering. Beberapa kali gue DM juga, termasuk di yang sekarang juga sama. Di PT Piaggio Indonesia juga gue DM waktu itu. Bukan DM sih, komen sih. Cuman dari beberapa perusahaan kayak di Indofood, dulu gue di Indofood juga gue DM HRD-nya, gue sesuai kualifikasi bu, email saya ini, pengalaman saya di sini, skill saya ini, sertifikasi saya seperti ini, gue sebutin semuanya di DM. Alhamdulillah HRD-nya cocok, gue dipanggil dan lanjut sampai gue kerja di sana. Caranya kayak gitu. Terus juga ada beberapa perusahaan juga yang termasuk kalau kita tahu di PT yang Vidoran Smart tuh, Kiat Manunggal Jaya,
itu gue orang pertama yang diterima di situ di bagian warehouse-nya, dan ya emang gak gue ambil karena gue lebih milih di PT Biagio saat itu ya, karena kan offering letternya ada dua dan emang lebih bagus yang di Biagio, jadi gue ambil yang di Biagio. Caranya gimana? Caranya sama, gue juga DM juga ke HRD si Kiat Manunggal ini, dan gak ada masalah. Yang penting kita DM dengan cara baik-baik, kita ngomong dengan cara baik-baik, jangan sampai kita DM HRD cuman pe, itu kan kurang baik. Iya, kalian sekolah 9 tahun pasti tahu lah ya, cara DM atau cara ngirim pesan yang sopan tuh kayak gimana. Karena balik lagi tuh HRD itu bukan teman kalian. Oke. Kalau ke gue mah nggak apa-apa, pape juga nggak apa-apa. Paling gue balas ki apa R apa S apa T apa U, PG RSTU ya. Oke. Paling itu aja yang bisa gue share. Semoga bisa bermanfaat, dan ya walaupun mungkin gue bikin video dengan cara kayak gini, semoga bisa dinikmatin ya. Dan mohon doanya untuk gue juga, dan untuk keluarga gue, dan juga untuk sanak saudara gue ya. Dan juga tadi baru gue baca ada tragedi bis yang oleng di Subang ya, dari siswa-siswi SMK di Depok. Turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga para korban yang meninggal Allah tempatkan di surga firdausnya, dan yang masih luka-luka semoga disembuhkan dan gak ada luka yang berkepanjangan, dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberi keikhlasan, ketabahan, serta kesabaran. Oke, bagus Muhammad, sehat selalu, bahagia selalu bagi semuanya. Semoga Allah jaga kita, udah dengan kita, dan balik lagi semoga yang masih nganggur atau off job, Allah beri kemudahan bisa dapat kerja ya. Semoga di bulan ini kalian bisa cepat dapat kerja dan bisa meninggalkan status pengangguran itu.